Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja ya. Nah teman-teman, mungkin kalian masih ingat beberapa waktu lalu aku sempat ngomongin tentang satu produk skincare yang oke banget, yang aku rekomendasiin buat kalian, yaitu produk Bossa. Jadi buat kalian yang belum tahu, Bossa itu adalah produk basic untuk kebersihan dan kesehatan wajah. Jadi buat kalian yang sering makeup, yang sering mukanya kena debu, naik motor, segala macam, nah itu bisa ya pakai Bossa itu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di wajah kalian. Jadi sisa kotorannya itu nggak numpuk dan nggak bikin jerawat. Aku udah buktiin sendiri ya teman-teman, ini nggak bohong. Aku pakai itu bener-bener jerawat aku tuh ngereda. Aku yakin pasti banyak dari kalian yang udah coba juga. Coba komen ya teman-teman, gimana hasilnya di kalian. Aku tahu pasti bakal positif banget. Dan udah ada berita baik juga nih dari Bossa, karena sekarang Bossa bisa kirim produknya worldwide. Jadi buat kalian yang tinggal di luar Indonesia kayak di Hong Kong, Malaysia, atau di Australia atau di negara manapun, kalian bisa pesen Bossa dan bisa dikirim langsung ke rumah kalian. Jadi nggak usah ribet-ribet. Dan sekali lagi, Bossa itu sudah ada izin dari BPOM, jadi kalian nggak usah khawatir, ini aman banget. Aku nggak mungkin rekomendasiin produk yang nggak aman ya buat kalian. Untuk kalian yang mau tanya-tanya, kalian yang mau lihat produknya, bisa langsung kunjungin Instagramnya aja @bossaofficial2018. Nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa dicoba karena aku rekomendasiin banget produk ini buat kalian. Nah hari ini akhirnya aku akan membahas satu kisah yang udah banyak banget di request sama kalian, yaitu kisah dari Ted Bundy. Mungkin Ted Bundy memang serial killer paling terkenal dan paling banyak dibicarain di seluruh dunia ya teman-teman. Dia dipercaya seenggaknya sudah membunuh 36 orang. Walaupun jumlahnya masih bisa jauh lebih banyak dari itu. Sampai saat ini pun pihak berwenang tuh masih nggak yakin sebenarnya berapa orang sih yang sudah dibunuh oleh Ted Bundy. Bahkan Ted Bundy sendiri tuh kadang suka merubah-rubah pernyataannya. Kadang dia bilang 36 adalah angka yang tepat, tapi kadang dia bilang kalau ditambahin satu ekstra digit itu baru mendekati jumlah korbannya dia. Jadi gimana sih cerita lengkapnya? Dan bagaimana juga sampai akhirnya dia bisa tertangkap? Apa motivasinya dia melakukan semua hal keji ini? Langsung aja yuk kita bahas. Ted Bundy lahir dengan nama Theodore Robert pada tanggal 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Ted lahir di sebuah panti untuk para wanita yang hamil di luar nikah. Ibunya bernama Eleanor Louise Cowell atau yang biasa dipanggil Louise. Louise dikirim ke panti tersebut oleh orang tuanya yang bernama Samuel dan Eleanor karena Louise hamil tapi belum menikah. Orang tuanya malu sama dia, makanya Louise dikirim untuk tinggal di panti tersebut. 3 bulan setelah Louise melahirkan Ted, dia kembali lagi ke rumah orang tuanya dan Ted diasuh oleh kakek neneknya. Tapi Ted tuh nggak dikasih tahu kalau Louise itu adalah ibunya. Jadi mereka kasih tahu Ted kalau Louise itu adalah kakaknya. Dan Ted baru mengetahui kalau ternyata Louise yang dibilang kakaknya adalah ibunya sendiri pas nanti dia sudah besar. Sedangkan untuk ayah kandung Ted ada beberapa rumor ya teman-teman. Tapi rumor yang paling populer adalah ayah kandung Ted yaitu kakeknya sendiri, Samuel. Jadi Samuel itu memperkosa Louise, anaknya sendiri, dan melahirkan Ted. Sedangkan Louise sendiri kalau ditanya siapa sih ayah kandung Ted, dia itu pernyataannya sering berubah-ubah teman-teman. Dan kadang dia bilang ayahnya Ted cuma pria random yang dia temuin dan sempat berhubungan. Tapi suatu saat Ted berumur 10 tahun, dia sempat bilang ayah Ted adalah seorang veteran angkatan udara yang bernama Lloyd Marshall. Tapi setelah itu pun dia masih suka merubah pernyataannya. Sepanjang hidupnya Ted sangat menghormati kakek dan neneknya, terutama kakeknya. Jadi neneknya itu adalah orang yang pendiam, pemalu, jarang banget keluar rumah. Sedangkan kakeknya adalah orang yang keras, dia galak dan kasar secara fisik. Tapi walau begitu, Ted sangat menghormati kakeknya. Dia menjadikan kakeknya panutan selagi dia masih kecil. Menurut keluarga dan orang-orang yang mengenal mereka, Samuel itu adalah pembuli yang kejam. Dia rasis, dia suka pukulin istrinya, suka nyiksa binatang di lingkungan rumahnya. Pokoknya bukan pria yang baik lah teman-teman. Dan infonya juga dia punya masalah mental. Ted itu kesel banget sama ibunya karena nggak ngasih tahu dia tentang asal-usul dia yang sebenarnya. Bahkan sampai dia besar pun Ted selalu
selalu menyalahkan ibunya dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia bilang semua kejahatan yang aku lakukan ini karena ibuku nggak kasih tahu asal-usulku yang sebenarnya dari aku kecil. Pada tahun 1951, saat itu Ted berusia 5 tahun, Louis memutuskan untuk pindah ke Tacoma, Washington dan tinggal dengan sepupunya di sana. Dia mengajak Ted juga. Nah, saat di Washington itu, Louis bertemu dengan seorang pria bernama Johnny Bundy. Mereka menikah, mempunyai 4 anak bersama-sama, dan Johnny mengadopsi Ted menjadi anak mereka. Setelah itu, nama belakang Ted berubah dari Cowell menjadi Bundy. Tapi menurut Ted, dia tidak pernah merasa jadi Bundy. Di dalam hatinya, dia tetap merasa dia adalah Ted Cowell. Dengan Ted menjadi anak tertua dari 5 bersaudara, dia tidak mendapat begitu banyak perhatian ya pastinya dari orang tuanya. Dan rumah keluarga Bundy juga sangat kecil, diisi oleh lumayan banyak anggota keluarga. Jadi Ted memang sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan saudara-saudaranya. Kehidupan sosial Ted di sekolah saat SD, SMP itu dia lumayan populer, dia punya banyak teman. Tapi saat SMA, menurut pernyataan Ted sendiri, dia mulai menyendiri, dia rada susah bersosialisasi, dia nggak tahu apa yang dibutuhkan untuk membuat orang lain mau berteman dengan dia. Tapi walaupun di dalam hati Ted merasa seperti itu, di pandangan teman-teman SMA-nya, Ted itu cukup disukai, malahan lumayan populer teman-teman. Jadi walaupun Ted merasa tidak tahu caranya berteman, tapi dia bukanlah murid yang mojok aja di pojokan kelas, nggak punya teman, dikucilin, nggak berkomunikasi sama anak-anak lain. Enggak, dia bersosialisasi, dia berkomunikasi dengan orang lain. Pada masa-masa SMA-nya ini juga, Ted mulai suka mencuri, dia melakukan beberapa pencurian, dia mengambil barang-barang yang lagi dia pengen. Jadi memang kan keluarganya bukan keluarga kaya ya, yang sederhana aja lah gitu. Kalau dia lagi pengen sesuatu, terus dia nggak bisa dibeliin sama orang tuanya, dia bakal mencuri dari orang lain. Karena dia melakukan semua ini saat di bawah umur, sesuai peraturan daerah Tacoma, saat Ted berumur 18 tahun, semua riwayat kejahatan sebelumnya yang dia lakukan itu dihapuskan. Setelah lulus SMA, Ted berkuliah di Universitas Puget Sound pada tahun 1965. Tapi di tahun 66, dia pindah ke Universitas Washington untuk mempelajari Chinese. Saat kuliah di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Stephanie Brooks. Dia adalah wanita yang sangat cantik, mungil, berambut gelap, belah tengah. Mereka mulai berkencan, tapi pada tahun 1968 Ted berhenti kuliah dan dia mulai melakukan beberapa pekerjaan dengan bayaran UMR lah, yang gajinya itu standar ya teman-teman. Dia juga menjadi relawan di bidang politik. Sayangnya pada saat ini Stephanie mengakhiri hubungan mereka karena Stephanie melihat Ted bukanlah orang yang penuh dengan motivasi, bukan orang yang ambisius, dan Stephanie nggak mau berhubungan dengan orang yang seperti itu. Stephanie ini berasal dari keluarga yang sangat kaya teman-teman. Dia ambisius, dia punya motivasi, dia punya harapan besar tentang hidupnya, dan dia nggak mau sama laki-laki yang nggak seperti itu. Nah, perpisahan antara Ted dan Stephanie ini diyakini menjadi salah satu momen fatal dalam awal mula perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh Ted. Jadi kayak semacam pemicu gitu ya teman-teman. Juga diduga di saat-saat inilah Ted mengetahui tentang asal-usul dia yang sebenarnya. Jadi dia pergi ke Vermont, ke panti tempat dia dilahirkan. Dia ngelihat sertifikat kelahirannya dan di situ ada nama Louis sebagai ibu kandungnya. Dan kombinasi antara dia habis diputusin sama Stephanie, terus dia baru tahu kalau kakaknya sendiri adalah ternyata ibu kandungnya. Itu kayak kombinasi yang fatal ya untuk apa yang akan dialami Ted selanjutnya. Dan semenjak saat itu sikap Ted mulai berubah drastis. Dia mulai sangat-sangat fokus dan ambisius. Pada 1969 Ted bertemu dengan seorang wanita bernama Elizabeth Clapper, dan mereka akan menjalani hubungan yang putus nyambung bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya nanti Ted tertangkap. Pada 1970 Ted mendaftar lagi untuk berkuliah di Universitas Washington, tapi kali ini dia mengambil jurusan psikologi. Setelah mendaftar di sana jadi mahasiswa, dia menjadi mahasiswa yang sangat dihormati oleh teman-temannya. Dia dikenal baik dengan para dosen dan profesor. Dia selalu menjadi yang teratas di kelasnya dalam segala hal. Pada 1971 Ted bekerja di Seattle Suicide Hotline Crisis Center. Tugasnya di sana bicara dengan orang-orang, mencegah mereka untuk supaya nggak bunuh diri. Dan saat di sanalah Ted bertemu dengan seorang wanita bernama Anne Rule. Dia dan Ted cukup dekat, dan nantinya Anne Rule ini bakal menulis sebuah buku tentang Ted Bundy yang judulnya Stranger Beside Me.
Salah satu buku tentang Ted Bundy yang paling terkenal sih teman-teman. Untuk kalian yang belum baca, aku rekomendasiin deh, coba deh kalian baca buku ini karena ini menarik banget sih menurutku. Kita bisa tahu gitu ya bagaimana kehidupan sehari-hari serial killer di mata orang-orang terdekatnya. Saat ini dia sudah menjadi penulis buku bergenre true crime yang sangat sukses. Dia juga seorang mantan petugas polisi. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang bisa melihat kejanggalan di diri seorang serial killer, yaitu adalah Enroll. Tapi dia mengaku dia tuh nggak pernah ngelihat ada sesuatu yang janggal, ada yang aneh di diri Ted. Malahan yang dia perhatikan cuma Ted itu sangat menawan secara fisik juga sikapnya. Dan itulah kelihayan Ted Bundy teman-teman. Dia tuh bisa ya membuat orang-orang di sekelilingnya percaya sama dia, berpikir kalau dia itu adalah orang yang sangat baik. Pada 1972, Ted akhirnya lulus dari Universitas Washington sebagai sarjana psikologi. Tahun berikutnya, dia mendapat posisi yang lumayan terhormat di dunia politik Washington. Pada musim gugur, dia mulai berkuliah jurusan hukum di Universitas Puget Sound. Ted Bundy yang baru ini adalah orang yang sukses dan ambisius, dan dia berhasil menarik perhatian Stephanie lagi. Akhirnya mereka balikan teman-teman. Tapi Ted juga masih tetap berhubungan dengan Elizabeth. Jadi Ted ini ngeduain dua perempuan ini ya. Walaupun dua perempuan ini nggak pernah tahu kalau ternyata mereka diselingkuhin oleh Ted. Di antara keduanya, Ted lebih nunjukin keseriusannya ke Stephanie, teman-teman. Jadi dia melamar Stephanie, dia mengenalkan Stephanie ke teman-temannya sebagai tunangannya. Pokoknya semua keadaan kayaknya sempurna banget untuk Ted dan Stephanie. Tapi di tahun 74, tiba-tiba Ted memutuskan hubungan mereka. Plok nggak mau berkomunikasi apa-apa lagi dengan Stephanie tanpa alasan yang jelas. Pastinya bingung banget dong Stephanie ini. Dia berusaha berkali-kali menghubungi Ted. Dan saat dia berhasil bicara sama Ted di telepon, dia langsung tanya, "Ted, kenapa sih kok kamu nggak hubungin aku lagi? Kenapa kamu mutusin hubungan seperti ini? Aku salah apa?" gitu ya. Dan Ted cuma menjawab, "Stephanie, apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti." Dan langsung ditutup teleponnya sama Ted. Jadi ternyata selama ini Ted balikan lagi sama Stephanie cuma untuk balas dendam aja teman-teman. Nah, diyakini kalau pertama kali Ted melakukan kejahatannya di tahun 1974. Jadi beberapa saat setelah dia putus dengan Stephanie. Jadi Ted Bundy itu mempunyai satu rutinitas, yaitu dia keluar pada malam hari, dia intipin rumah orang dari jendela. Tapi di Januari 74 dia memutuskan untuk melakukan yang lebih dari itu. Ted Bundy masuk ke dalam apartemen seorang wanita bernama Karen Sparks. Karen berumur 18 tahun saat itu. Jadi saat Ted Bundy masuk ke dalam apartemennya, Karen sedang tidur pulas. Dan di bawah tempat tidur Karen itu kayak ada tongkat kayu gitu, diambil sama Ted dan dipukulin ke kepalanya Karen sampai dia pingsan. Setelah itu dia memperkosa Karen. Untungnya Karen berhasil selamat, tapi dia mengalami cedera permanen di bagian kepalanya. Lalu di tanggal 31 Januari 1974, seorang wanita bernama Linda Ann, 21 tahun, mengunjungi sebuah bar bersama seorang temannya. Setelah selesai, mereka pulang, dan dia tuh di rumahnya tinggal bersama 3 orang teman wanita lainnya. Jadi memang ada beberapa temannya yang punya kunci rumah, ada juga yang nggak punya. Akhirnya rumah itu pintunya nggak pernah dikunci, dan menurut aku itu bahaya banget ya teman-teman. Jadi malam itu pintu juga nggak kekunci seperti biasa. Nah, Linda Ann ini kamarnya ada di bagian bawah, jadi kayak di basementnya gitu. Setelah pulang dia masuk ke dalam kamarnya, dia teleponan sama pacarnya sebentar, habis itu dia tidur. Dan setelah itu dia menghilang, dia tidak pernah terlihat lagi oleh teman-temannya. Besok ya, Linda Ann ini kan harusnya datang ke tempat kerja, tapi dia nggak datang ke tempat kerja, nggak ada izin apapun, nggak ada kabar juga ke teman-temannya, di kamarnya pun nggak ada. Akhirnya karena khawatir, teman-temannya merasa ini bukan seperti Linda, karena Linda tuh biasanya dia selalu ngomong gitu kalau mau kemana-mana. Akhirnya teman-temannya menghubungi polisi. Tapi awalnya polisi nggak khawatir, karena Linda Ann ini sudah 21 tahun, ya bisa jadi aja dia pergi kemana dan dia nggak mau bilang sama siapapun. Tapi salah satu temannya menerima telepon sebanyak 3 kali, dan orang yang menelpon itu nggak ngomong apa-apa, jadi dia diem aja. Karena hal aneh ini, polisi memutuskan untuk memeriksa kamar Linda dengan lebih teliti lagi. Saat mereka balik kasurnya Linda, plok,
di baliknya itu ada noda darah yang lumayan banyak. Karena hal itu polisi menduga kalau Linda ini sudah diculik oleh seseorang. Jadi orang itu masuk lewat jendela kecil yang ada di kamarnya dari luar masuk ke dalam. Setelah di dalam dia memukul kepala Linda menggunakan tongkat. Itulah bekas darah yang ada di kasur dan dia membawa Linda pergi dari sana. Korban Ted Bundy selanjutnya adalah wanita berumur 19 tahun yang bernama Donna Gail Manson. Jadi malam itu dia keluar dari asramanya mau nonton konser, tapi dia nggak pernah berhasil sampai ke konser itu karena di jalan dia bertemu dengan Ted Bundy. Donna nggak balik ke asramanya sampai keesokan harinya, tapi teman-temannya tuh nggak begitu khawatir karena Donna ini sering juga pergi dari asrama, dia nginep di rumah temennya yang lain beberapa hari, habis itu dia balik lagi ke asrama. Dan menurut temannya mungkin hari itu Donna melakukan hal yang sama. Jadi Donna tidak dilaporkan hilang sampai 1 minggu setelah kejadian. Sekitar 1 bulan setelah itu ada seorang wanita bernama Kathleen. Jadi hari itu dia mengunjungi perpustakaan, dia keluar dari perpustakaan jam 10 malam dan dia menuju ke parkiran. Nah saat itu dia bertemu dengan Ted Bundy yang menyamar sebagai seorang mahasiswa yang lagi bawa buku banyak banget, terus bukunya itu jatuh teman-teman. Dan Ted Bundy ngomong ke Kathleen, "Hai, kamu bisa bantu aku untuk bawa buku-bukuku ini ke dalam mobil karena banyak banget aku nggak bisa bawa sendiri." Dan Kathleen bilang, "Oh iya tentu, sini aku bantu." Tapi saat Kathleen lagi mencoba bawain buku Ted Bundy ke dalam mobil, dia ngerasa ada yang nggak beres. Kayaknya instingnya, aduh ini cowok nggak beres banget. Dan dia mengikuti instingnya, dia lempar semua buku-buku itu dan dia langsung lari cepet-cepet. Untungnya Kathleen berhasil kabur dan dia akhirnya selamat, tapi hal ini justru membuat Ted semakin marah. Malam itu dia menemukan korban selanjutnya, yaitu wanita berumur 18 tahun yang bernama Susan A. Lane. Dia menghilang saat menuju pulang ke asramanya. Polisi saat itu pastinya udah mulai curiga karena begitu banyak kesamaan di antara semua hilangnya wanita ini dan gak mungkin ini suatu kebetulan ya teman-teman. Tapi karena polisi nggak berhasil menemukan beberapa tubuh korban, jadi ya kasus-kasusnya itu tetap menjadi kasus orang hilang, bukan kasus pembunuhan. Korban Ted itu mempunyai ciri fisik yang sama semua teman-teman, yaitu wanita berambut gelap yang berbelah tengah. Sama banget dengan Stephanie Brooks. Setelah beberapa pembunuhan yang dia lakukan, sikapnya yang terkenal tenang dan bisa menguasai diri perlahan mulai berubah teman-teman. Dia jadi mulai pemalas, dia jadi suka marah, dia gampang emosian. Bahkan pacarnya Elizabeth merasa kalau Ted itu selingkuh karena perubahan sikap Ted yang sangat-sangat drastis. Ted juga jadi nggak pedulian, dia sering bolos kerja tanpa alasan yang jelas. Pada Mei 1974, Ted memutuskan untuk memperluas area kejahatannya. Dia mulai beraksi di area Oregon. Korban pertamanya adalah Roberta Parks. Pada malam kejadian, Roberta itu sedang mempunyai hari yang buruk. Dia berantem sama pacarnya dan dia pengen jalan-jalan di luar, cari udara segar, menjernihkan pikirannya. Tapi sayangnya dia tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Beberapa hari kemudian, yaitu di tanggal 31 Mei 1974, Ted menemukan korban selanjutnya, yaitu seorang wanita berumur 22 tahun yang bernama Brenda Carroll. Jadi malam itu Brenda mau pulang dari suatu tempat, dia telepon teman-temannya minta dijemput, tapi teman-temannya malam itu nggak ada yang bisa jemput. Dan menurut teman-temannya, Brenda itu memang sering kalau pulang dia nggak punya transportasi, dia tuh numpang kayak hitchhike gitu loh sama mobil orang. Dan kemungkinan besar malam itu dia menumpang mobil Ted Bundy. Dan dia nggak pernah terlihat lagi semenjak itu. Tapi teman-temannya nggak berpikir macem-macem, jadi mereka baru melaporkan kalau Brenda hilang 18 hari setelah kejadian. Yang menurutku pribadi itu parah juga sih ya teman-teman. 18 hari, itu berarti kayak 2 minggu lebih baru dilaporin hilang. Kok bisa nggak kepikiran untuk laporin gitu loh ya. Korban Ted selanjutnya adalah seorang gadis berumur 18 tahun yang bernama George Ann Hawkins. Dia gadis yang populer di kampusnya, dia cantik, punya banyak teman. Malam itu dia lagi jalan pulang sendirian habis menghadiri pesta perkumpulan mahasiswa dan dia melihat Ted Bundy yang sedang menyamar sebagai pria penyandang disabilitas, lagi bawa koper berat gitu ya. Dan pria ini bilang ke George Ann Hawkins, kamu bisa tolongin aku nggak bawa ini ke mobil, soal ini berat banget. Tentunya George Ann Hawkins tidak menolak, dia langsung
bilang, oh iya tentu sini aku bantu Pak gitu ya. Tapi saat mereka sudah sampai di mobilnya Ted langsung memukul dan membunuh George N. Hawkins. Saat itu sudah banyak sekali mahasiswa yang jadi korban. Kasus ini menarik perhatian publik banget. Mereka sangat ketakutan, terutama wanita yang berada di Seattle dan Oregon. Dan Ted sangat-sangat senang mendapat perhatian ini, teman-teman. Walaupun dia tahu orang-orang tuh nggak sadar pelakunya adalah dia, tapi seenggaknya dia tahu kalau dialah yang memegang kendali dalam situasi saat itu. Dia yang tahu kapan dia mau beraksi lagi, cuma dia yang tahu korban selanjutnya siapa, dan polisi di pikirannya nggak bakal bisa menangkap dia. Lagi-lagi aku bilang ya teman-teman, Ted Bundy ini adalah seorang pria yang egonya sebesar semesta. Dia itu bener-bener yakin kalau dirinya paling pinter, paling jago, dia bisa mengelabui semua orang dan polisi nggak bakal bisa menangkap dia. Dia bebas ngelakuin apapun. Sampai akhirnya dia mulai beraksi di tempat publik, saking percaya dirinya. Pada 14 Juli 1974, Ted mendatangi Sammamish State Park. Jadi itu adalah tempat rekreasi pinggir danau. Dia samperin satu persatu wanita di sana dan nanya, kamu mau ikut berlayar nggak sama aku? Kamu mau ikut berlayar nggak? Dan rata-rata semuanya jawab mereka nggak mau pastinya ya teman-teman, karena mereka nggak kenal sama pria ini. Terus tau-tau ngajakin berlayar, pastinya rada mencurigakan. Sampai akhirnya Ted bertemu dengan seorang wanita bernama Janice Ann Oates. Diajakin ngobrol sebentar sama Ted dan mungkin Ted merayu-rayu ngeyakinin Janice, kamu mau ikut berlayar nggak sama aku, bla 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 segala macam. Akhirnya Janice setuju. Mereka berdua masuk ke dalam mobil Ted dan pergi dari tempat rekreasi itu. Tapi Janice tidak terlihat lagi semenjak itu. Karena Ted membawa Janice ke sebuah tempat terpencil, di sana Ted memperkosa dan membunuh Janice. Ini adalah pertama kalinya Ted beraksi di siang hari ya teman-teman. Seperti yang kalian tahu, yang tadi aku udah omongin, Ted itu selalu beraksi di malam hari saat orang-orang nggak ada yang bisa melihat dia. Dan hal ini memberitahu polisi kalau pelaku sudah semakin percaya diri, sudah semakin yakin kalau dia nggak bakalan bisa tertangkap. Bahkan setelah dia membunuh Janice, Ted kembali lagi ke pinggir danau itu dan dia mencari korban selanjutnya. Dan dia berhasil teman-teman. Pada jam 4:30 sore, Ted bertemu dengan seorang wanita bernama Denise. Jadi saat itu Denise sedang mabuk dan dia lagi jalan mau ke kamar mandi umum yang ada di sana. Ted hampirin dia. Mereka ngobrol-ngobrol dan karena Janice tidak begitu sadar, akhirnya dia ikut sama Ted, masuk ke dalam mobil Ted. Mereka pergi dari sana dan dia tidak pernah terlihat lagi semenjak itu. Walaupun apa yang terjadi pada Janice dan Denise itu sangat mengerikan, tapi ada satu hal positif yang lahir dari semua hal ini teman-teman, yaitu polisi akhirnya bisa mengetahui ciri-ciri pelaku. Karena saat itu kan banyak nih yang melihat Ted sedang beraksi gitu ya. Mereka semua bisa menjelaskan deskripsinya seperti apa, dan mereka juga bilang sama polisi kalau pria tersebut mengenalkan dirinya sebagai Ted. Gak lama setelah itu, Ted memutuskan untuk pindah ke Salt Lake City, Utah, tapi Elizabeth gak ikut sama dia. Mereka LDRan gitu ya. Dan Ted sama sekali gak setia sama Elizabeth karena seenggaknya Ted menjalin hubungan dengan 12 wanita selama dia di Salt Lake City itu. 3 September 74, 3 hari setelah Ted pindah ke Salt Lake City, jasad Janice dan Denise ditemukan oleh seorang pemburu. Dan saat itu polisi sudah yakin kalau mereka berhadapan dengan kasus pembunuhan, bukan cuma kasus penculikan aja. Antara 20 September sampai 8 November 74, Ted setidaknya sudah membunuh 4 wanita, yaitu Nancy Wilcox, Melissa Ann Smith, Carol DeRoche, dan Debra Jane Kent. Modus operandi Ted juga mulai berubah teman-teman, bukannya melenyapkan jasad-jasad korbannya secepat mungkin seperti biasa. Ted mulai menyimpan jasad korbannya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Jadi dia melakukan nekrofilia, dia juga memakaikan makeup di wajah jasad tersebut, dimandiin, dibersihin, dicuci sama dia jasadnya, abis itu dipakein baju yang baru. Sementara di Seattle, Elizabeth membaca semua berita-berita ini di koran dan dia mulai curiga kalau pacarnya Ted Bundy terlibat dalam semua pembunuhan ini. Saking dia curiganya, dia sampai telepon polisi untuk kasih tahu. Tapi saat itu polisi mendapatkan petunjuk yang lumayan banyak, jadi laporan dari Elizabeth ini tidak langsung di follow up sama mereka. Saat bersama dengan Ted, Elizabeth ya pura-pura aja. Dia nggak pernah ngomong sama Ted kalau dia mencurigai pacarnya itu. Dia juga nggak ngomong kalau dia sudah menghubungi polisi. Tapi lama-kelamaan si Elizabeth ini mengingat tanggal-tanggal pembunuhan para wanita tersebut dan dia ingat di hari-hari tersebut
Ted bersikap biasa aja, normal-normal aja, dan Elizabeth berpikir kayaknya nggak mungkin deh kalau memang pelaku kejahatan sekeji ini setelah melakukan itu semua terus sikapnya normal-normal aja. Dan saat itu Elizabeth jadi sedikit lega, dia ngerasa mungkin aku panik aja, ini mah cuma kepikiran aku sendiri aja, nggak mungkin juga lah pacar aku ngelakuin hal itu. Setelah itu Ted ingin memperluas area kejahatannya lagi, kali ini ke Colorado. Pada 12 Januari 1975 dia membunuh korban selanjutnya, yaitu seorang wanita bernama Eileen Campbell. Eileen, anak-anak, dan suaminya saat itu sedang menginap di sebuah resort ski di Colorado. Dan saat di hotel, Eileen bilang, aku turun dulu ya ke lobby, aku mau ambil sesuatu. Tapi saat Eileen mau balik lagi ke kamar, dia naik lift dari lobby, dan saat dia keluar lift, ternyata Ted sudah nungguin dia dan dia langsung diculik sama Ted. Jasadnya ditemukan 4 km dari penginapan tersebut sebulan setelah kejadian. 14 Maret, Ted balik lagi ke Colorado, dia menemukan korban selanjutnya, seorang wanita bernama Julie yang bekerja sebagai instruktur ski. Jadi malam itu Julie mau pulang ke rumah, dia lagi di parkiran melihat Ted yang sedang menyamar sebagai seorang pria penyandang disabilitas lagi. Jadi pria ini lagi susah banget masukin peralatan skinya ke dalam mobil, dan Ted bilang ke Julie, "Hey, kamu bisa bantu aku masukin peralatan ski aku ini ke dalam mobil?" Dan Julie bilang, "Oh iya, tentu aja." Tapi setelah itu Julie tidak pernah terlihat lagi. 6 April, Ted membunuh seorang wanita bernama Denise Oliverson. Saat itu dia sedang naik sepeda menuju ke rumah orang tuanya. Ted membuang jasad Denise Oliverson ke sebuah sungai. Jadi sekarang sudah ada pembunuhan di Colorado, Oregon, dan Washington. Polisi mulai mengumpulkan semua bukti, semua petunjuk, dan mereka sadar bahwa yang melakukan semua kejahatan ini adalah satu orang yang sama. Dan ada satu nama yang selalu muncul dalam investigasi mereka, yaitu Ted Bundy. Tapi Ted masih belum juga berhenti, teman-teman. Dia mulai beraksi lagi di daerah lain, yaitu Idaho. Saat sampai di sana, Ted berusaha masuk ke dalam sebuah rumah perkumpulan mahasiswi gitu, tapi dia dihentikan oleh seorang pria. Dan pria ini tanya sama Ted, "Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Kamu harus pergi dari sini. Jangan kesini-sini lagi," gitu ya. Ted ketahuan nih, ketangkep basah. Nah, ini membuat Ted sangat-sangat kesal. Akhirnya Ted pergi dari sana, dan saat Ted pergi dari sana, di perjalanan balik ke hotel, dia bertemu dengan seorang anak perempuan berumur 12 tahun yang bernama Lynette Culver. Dan Lynette ini lagi jalan pulang sekolah bareng temennya. Ted menghampiri dia. Entah gimana caranya Ted meyakinkan Lynette untuk akhirnya masuk ke dalam mobilnya. Dibawalah Lynette ini ke kamar hotelnya. Di sana Ted menenggelamkan gadis berusia 12 tahun ini di batap hingga tewas. 16 Agustus 75, Ted menghisap marijuana. Dia berkendara dengan mobilnya berkeliling, kemungkinan besar mencari korban selanjutnya. Dan saat dia lagi berkendara itu, di belakangnya tiba-tiba tuh ada mobil polisi yang ngikutin dia. Dan mobil polisi itu menyalakan lampunya. Ted sangat-sangat panik melihat itu. Bukannya dia minggir, tapi dia malahan ngebut, teman-teman, menghindari petugas polisi itu. Akhirnya Ted berusaha kabur tapi gagal. Dia dihentikan oleh polisi dan dia dibawa ke kantor polisi. Dia ditahan atas tuduhan kabur dari petugas polisi. Saat polisi memeriksa mobil Ted, di dalamnya terdapat benda-benda aneh yang nggak biasa dibawa ya sama orang-orang. Jadi ada borgol, tali, celana dalam wanita, ada topeng ski juga. Tapi walaupun begitu, semua itu belum cukup untuk bisa menahan Ted. Akhirnya polisi terpaksa melepaskan Ted saat itu. Polisi saat itu sebenarnya udah curiga kalau Ted Bundy adalah serial killer yang mereka cari-cari. Tapi mereka belum punya cukup bukti, dan mereka berpikir kalau satu-satunya cara terbaik untuk bisa menahan Ted Bundy atas semua tuduhan itu adalah dengan memanggil wanita yang berhasil lolos dari pelaku untuk mengidentifikasi bener nggak gitu pria ini yang waktu itu mau menculik kamu, yang mencoba untuk menyerang kamu. Akhirnya polisi memanggil wanita tersebut, beberapa wanita yang lolos dari pelaku, ada juga beberapa orang yang saksi gitu ya yang di pinggir danau tadi yang sempat melihat Ted, dan mereka itu diberikan 2 tumpukan foto. Jadi tumpukan foto pertama adalah foto mobil-mobil, salah satunya adalah mobil Ted. Tumpukan foto yang kedua adalah foto para pria yang salah satunya adalah foto Ted Bundy. Saksi menunjuk mobil milik Ted Bundy dan menunjuk foto muka Ted Bundy sebagai pelakunya.
Setelah Ted ditangkap untuk pertama kalinya tadi yang dia kabur dari polisi, Ted itu udah panik banget. Dia memang sudah curiga kalau polisi ingin menahan dia karena pembunuhan yang dia lakukan. Akhirnya dia berusaha menjual mobilnya ke seorang remaja, tapi usahanya ini gagal karena polisi duluan mengetahui hal ini. Dan setelah polisi melakukan pemeriksaan yang lebih teliti ke mobilnya Ted Bundy, mereka menemukan darah dan rambut dari beberapa korban. Ted ditangkap oleh polisi karena hal ini, tapi dia dibebaskan selagi menunggu pembacaan hukumannya karena ibunya membayar uang jaminan sebesar $15.000 atau kalau sekarang tuh sekitar 200 jutaan rupiah. Polisi belum mempunyai cukup bukti untuk bisa menahan Ted dan mendakwa Ted atas pembunuhan yang dia lakukan. Tapi pada Juni 1976, polisi berhasil mendakwa Ted bersalah atas percobaan penyerangan pada wanita yang lolos itu. Dia dikenakan hukuman 1-6 tahun penjara. Saat di dalam penjara, Ted masih berhasil untuk menipu orang-orang di sana dengan karismanya, teman-teman. Jadi, orang-orang di penjara itu entah petugas, napi yang lain, segala macam, mereka semua percaya kalau Ted adalah orang yang baik, kalau Ted itu tidak bersalah. Karena mereka berpikir orang sebaik Ted tuh kayaknya nggak mungkin deh ngelakuin semua kejahatan keji itu. Dia mendapatkan perlakuan yang spesial dalam penjara karena orang-orang di sana berpikir kalau Ted adalah kambing hitam aja. Dia salah didakwa, dia salah dihukum gitu loh. Ted dipindahkan beberapa kali ke penjara yang berbeda-beda dan dia nggak mau didampingi pengacara. Jadi dia mau jadi pengacara untuk dirinya sendiri. Kalian bayangin nggak sih teman-teman betapa besar arogan di dalam dirinya sampai dia berpikir mentang-mentang dia udah pernah kuliah jurusan hukum, dia bisa menjadi pengacara untuk dirinya sendiri dalam sebuah kasus pembunuhan, kasus yang berat. Pada Juni 1977, saat itu Ted sedang berada di pengadilan dan karena dia mewakilkan sebagai pengacaranya sendiri, dia diperbolehkan untuk memakai perpustakaan di sana untuk melakukan research atas kasusnya. Nah, saat dia di dalam perpustakaan, petugas nungguin di luar gitu kan. Tapi hari itu Ted mengambil kesempatannya. Dia membuka jendela yang ada di perpustakaan itu. Jadi perpustakaannya itu di lantai 2 dan dia lompat keluar dari jendela itu sampai pergelangan kakinya patah, tapi dia tetap kabur. Dia mencuri beberapa pakaian dan stok makanan di sebuah toko dan dia kabur ke daerah pegunungan. Dia bebas selama 6 hari sebelum akhirnya dia ditemukan dan ditangkap oleh polisi. Setelah kembali di penjara, Ted masih belum menyerah. Dia memikirkan kembali caranya untuk bisa melarikan diri. Tapi kali ini dia pikirkan dengan jauh lebih matang, dengan usaha yang jauh lebih keras. Ted berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 15 kg. Untuk apa? Nah, jadi pada tanggal 30 Desember 77, saat itu kebanyakan petugas sedang liburan Natal, jadi yang menjaga itu sedikit. Dan Ted membuat satu lubang di plafon sel penjaranya. Jadi untuk bisa masuk ke dalam situ, dia harus menurunkan berat badannya. Dia sudah berhasil menurunkan berat badannya 15 kg. Hari itu dia masuk ke dalam lubang di plafonnya itu, dan lubang itu berhenti atau habis di apartemen seorang penjaga yang saat itu sedang liburan. Jadi nggak ada orang tuh di apartemennya. Ted kesana, dia ganti baju, dia keluar dari apartemen tersebut dan dia bebas. Ted meletakkan tumpukan buku di bawah selimutnya. Jadi para petugas berpikir kalau Ted masih tidur di kasurnya. Mereka baru sadar Ted menghilang setelah 17 jam. Dan itu memberikan waktu yang sangat banyak buat Ted untuk pergi sejauh mungkin dari penjara itu. Dan saat itu dia sudah berada di Chicago. Menurut pengakuan Ted, awalnya niat dia untuk keluar dari penjara adalah mendapat pekerjaan yang baik, menjalani hidup yang normal. Dia nggak mau melakukan kejahatan lagi. Tapi setelah dia keluar dari penjara, hasratnya dia untuk membunuh itu muncul lagi. Pada 15 Januari 1978, Ted masuk ke dalam sebuah rumah perkumpulan mahasiswi Universitas Florida lewat pintu belakang pada jam 2.45 pagi. Di sana dia mencekik dan memukul 2 wanita hingga tewas, yaitu Margaret Bowman dan Lisa Levy. Ted melakukan hal yang sangat sadis kepada Lisa. Dia menarik puting wanita ini hingga terlepas dan dia juga menggigit bokong Lisa dengan sangat kencang. Setelah itu dia melakukan pelecehan seksual kepada Lisa menggunakan botol vitamin rambut.
Ted juga memukuli 2 wanita lain di dalam sana menggunakan batang kayu, tapi untungnya mereka berhasil selamat dari serangan itu. Karena ada seorang teman serumah mereka yang bernama Nina baru pulang jam 3 pagi dan itu menghentikan Ted. Jadi Nina ini masuk ke dalam rumah dan dia mendengar ada suara-suara gitu dari lantai atas, sedangkan Ted yang masih di lantai atas mendengar suara orang membuka pintu di bawah. Nina pun langsung sembunyi dan saat dia bersembunyi itu dia melihat Ted Bundy turun dan keluar dari rumah masih memegang batang kayu. Sepertinya Ted tidak pernah puas ya teman-teman, karena setelah itu dia pergi lagi ke apartemen seorang wanita bernama Cheryl Thomas. Dia melakukan penyerangan pada wanita ini, dipelintir bahu wanita ini sampai patah tulang. Dia mengalami beberapa cedera juga di bagian tubuh lainnya. Walaupun dia berhasil selamat, tapi hal ini mengakhiri karir menarinya. Lalu Ted mencuri mobil van dari rumah seseorang dan dia berkendara ke Jacksonville. Di sana dia bertemu seorang anak berumur 14 tahun. Dia samperin anak ini, dia bilang dia adalah Richard Burton dari pemadam kebakaran. Tapi untungnya abang si gadis kecil ini nyamperin, terus dia langsung ngomong ke Ted, kamu siapa? Mau apa kamu? Dan Ted pun langsung pergi dari sana. Kemudian dia pergi ke Lake City. Keesokan paginya, seorang anak berumur 12 tahun yang bernama Kimberly Leach menghilang. Tubuhnya ditemukan 7 minggu setelah kejadian di sebuah sungai. Saat itu, Ted resmi dijadikan buronan FBI. 3 hari setelah pembunuhan pada Kimberly, polisi berhasil menghentikan Ted yang sedang mengendarai mobil van curian itu karena setelah dicek plat nomornya sama polisi bahwa itu adalah mobil curian. Di dalam mobil van itu, polisi menemukan 3 kartu identitas curian dan 21 kartu kredit curian. Polisi pun langsung menangkap Ted Bundy karena hal itu. Saat ditangkap, Ted bilang dia nggak mau ngomong apa-apa kecuali dikasih kesempatan untuk bisa melakukan telepon selama 2 jam. Dan polisi mengizinkan Ted Bundy menelpon Elizabeth. Dia bilang sama Elizabeth, maaf atas apa yang nanti bakal kamu dengar di media. Ted bilang ke Elizabeth kalau dia sakit dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Persidangan Ted Bundy menjadi sorotan yang luar biasa dari masyarakat dan media. Dia didakwa atas banyak sekali tuduhan. Dan walaupun Ted memiliki 5 pengacara dalam persidangan ini, untuk pembelaan terhadap dirinya itu tetap dia yang melakukan, tetap dia yang menangani. Pada 24 Juli 79, Ted Bundy dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada Margaret Bowman dan Lisa Levy, 3 percobaan pembunuhan dan 2 pencurian. Dia diberikan hukuman mati. Dia juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada Kimberly Leach dan dia diberikan hukuman mati juga atas kasus pembunuhan ini. Fakta mengejutkan nih ya teman-teman, jadi pada persidangan kasus pembunuhan Kimberly Leach, Ted Bundy menikah dengan seorang wanita bernama Carol Ann Boone. Jadi Carol ini adalah wanita yang dekat dengan Ted saat dia ditahan. Carol ini percaya banget sama Ted, jadi saat persidangan Carol dipanggil sebagai saksi dan Ted saat itu harusnya bertanya kepada Carol tentang kasus, tapi Ted malah melamar Carol di persidangan itu. Carol bilang mau, dan berdasarkan hukum di sana, ia itu sah karena disaksikan oleh hakim. Carol itu percaya banget sama Ted, 100% percaya kalau Ted Bundy tidak bersalah. Dan Carol secara rutin mengunjungi Ted di penjara, tapi 2 tahun sebelum eksekusi Ted dilakukan, Carol berhenti mengunjungi Ted, dia berhenti berkomunikasi dengan Ted, karena saat itu Ted sudah mulai mengakui beberapa pembunuhan yang dia lakukan, dan Carol sudah nggak bisa percaya lagi kalau Ted tidak melakukan pembunuhan itu, kalau Ted tidak bersalah. Dan Carol bukanlah satu-satunya wanita yang mengagumi Ted ya teman-teman. Jadi ada satu grup para fans girlnya Ted gitu, mereka semua mengagumi Ted, rutin datang ke persidangannya Ted Bundy. Sebagian dari mereka nggak percaya kalau Ted Bundy itu bersalah, tapi sebagian lagi mereka percaya kalau Ted Bundy bersalah, tapi mereka nggak peduli. Yang penting mereka tetap ngefans gitu sama Ted Bundy. Jadi para wanita ini bahkan mewarnai rambut mereka jadi warna gelap, jadi belah tengah, memakai pakaian yang sama seperti korban-korbannya Ted Bundy, memakai make up yang sama seperti para korbannya Ted Bundy, seolah-olah mereka tuh pengen jadi korbannya Ted Bundy gitu loh. Yang menurut aku gila. Kok bisa ya? Kayak gila banget gitu. Ted Bundy menghabiskan waktu selama 9 tahun di penjara sebelum eksekusi matinya dilakukan.
Dia mengajukan banding berkali-kali tapi tidak pernah dikabulkan. Lalu perlahan-lahan Ted mulai menceritakan sedikit demi sedikit semua kejahatan yang dia lakukan untuk menunda eksekusinya. Jadi dia bakal ngomong, iya, aku ternyata membunuh si A, si B gitu loh, dan aku bakal kasih tahu ke kalian di mana kalian bisa menemukan jasadnya, apa yang aku lakuin sama mereka. Dan itu pastinya menunda eksekusi. Terus saat eksekusi sudah mulai deket lagi, dia mengaku lagi atas kejahatan yang lain, seperti itu. Di beberapa interview, Ted Bundy bilang dari umur yang masih sangat muda, dia sudah suka banget mencuri barang-barang orang lain, dan ini diyakini sebagai motif dia melakukan pembunuhan karena dia suka mengambil barang orang lain tanpa izin orang tersebut, bahkan nyawa mereka. Dan Ted Bundy ini juga orang yang sangat suka mengontrol. Dia senang mengetahui kalau dia memegang kendali atas para korbannya ini. Pada Oktober 1984, Ted Bundy menghubungi seorang detektif yang bernama Robert Keppel. Robert adalah pemimpin dari tim investigasi yang mencari seorang pembunuh berantai yang dijuluki sebagai Green River Killer. Dan kasusnya juga sudah pernah aku bahas sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton, silahkan ditonton. Linknya aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa klik dan langsung nonton. Jadi Ted ini menawarkan bantuannya dia untuk bisa menangkap Green River Killer. Dia kan juga seorang pembunuh berantai, jadi dia bisa tahu apa yang difikirkan oleh seorang serial killer, kebiasaannya seperti apa, motivasinya juga apa. Tapi ternyata setelah mendapat bantuan dari Ted Bundy pun, mereka tidak bisa langsung menangkap pelaku. Akhirnya diumumkan bahwa eksekusi untuk Ted Bundy telah ditetapkan di tanggal 24 Januari 89 menggunakan kursi listrik. Nah, sebelum eksekusi pada Ted Bundy dilakukan, banyak banget pihak yang ingin menjadi orang terakhir yang menginterview Ted Bundy. Tapi dia menolak semuanya kecuali satu, yaitu Dr. James Dobson. Dia adalah pendiri sebuah yayasan amal Kristiani dan dia juga seorang psikolog. Saat interviewnya bersama Dr. James ini, Ted menyalahkan semua perbuatannya pada pornografi. Jadi dia bilang awalnya dia tuh suka pornografi yang biasa, meningkat ke pornografi yang lebih keras lagi, sampai akhirnya satu-satunya yang bisa memuaskan dia adalah melakukan hal itu di dunia nyata dengan cara menyiksa dan membunuh para wanita itu. I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me, and without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception. Dan saat itu memang kegiatan kaum Kristiani yang sedang marak dilakukan adalah kampanye untuk anti pornografi. Jadi Ted cuma berbicara apa yang pengen orang-orang denger gitu loh. Sampai di akhir-akhir masa hidupnya dia masih berusaha memanipulasi orang-orang. Luar biasa. Apa menurutku pornografi menjadi penyebab utama Ted Bundy melakukan semua hal ini? Kalau pendapat aku sih enggak ya teman-teman. Walaupun mungkin memang pornografi itu menjadi salah satu pemicunya Ted melakukan semua kejahatan itu, dan memang pornografi itu enggak bagus banget. Tapi Ted ini memang suka banget menyalahkan orang lain atau hal lain tentang apa yang dia lakuin. Awal dia menyalahkan kakeknya yang katanya kasar sama dia, yang suka menganiaya dia. Tapi dia bilang dia sangat menghormati kakeknya ini. Dia juga menyalahkan ibunya yang gak pernah kasih tahu ke dia asal-usul dia yang sebenarnya, sampai dia bisa melakukan semua kejahatan ini. Dan kadang dia juga menyalahkan masa kecilnya yang buruk. Walaupun padahal banyak juga gitu ya orang-orang yang mempunyai masa kecil seperti dia, mempunyai masalah seperti dia, tapi mereka nggak berubah menjadi seorang pembunuh berantai. Ted Bundy memang bukan seperti serial killer pada umumnya yang biasanya penyendiri, pendiam, tidak bersosialisasi, dikucilkan. Dia menawan, dia tampan, dia berkarisma, dia dekat dengan orang banyak, dia punya banyak teman, dia berbicara sesuai apa yang pengen orang dengar, dia bersikap sesuai apa yang orang pengen lihat, sampai semua orang berpikir dia adalah orang yang baik, sampai semua orang gak ada yang curiga sama dia, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun. Padahal kenyataannya dia adalah seorang predator yang sangat-sangat berbahaya. Oke teman-teman, itu dia kisah kita untuk kali ini. Pastinya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Ambil yang positif ya, negatifnya dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request kasus juga boleh, silahkan DM aku di Instagram hanifastori92. Makasih, bye-bye.